berapa sekarang? Hah? Stabil ya? Iya, 15. Stabil aja ya? Sama. Stoknya aman? Udah. Minggu lalu harga sama juga? Oke. Pasti 61, sama juga, minggu lalu sama? Stabil juga. Stok aman? Di drop berapa hari sekali? Banyak, mau ngambil berapa bisa? Bukan, ini stoknya berapa? Seminggu sekali ya, 10 ya. Ini Pak, Yang paling enak mana? ini sudah langsung cocol Pak, langsung dicolek. Ini, kentang yang ada sintingnya Pak. Iya, ini. Oh, boleh. Boleh. Kalau ini langsung coba nih. Boleh dipotong? Testimoni dari Surabaya. Iya. Tadi tidur makan ini. Siap, oh iya. Iya. Kalau nggak bisa tidur bagaimana? Iya. Kepala. Harga di atas ini. Jadi ini pembeli bisa langsung ambil? Bisa. Nanti dia punya range. Ketika harga Mereka nggak bersaing? enggak kan kalau mereka jual ke mereka harganya di bawah harga umum. Jadi kita naikkan duluan. Kayak ini berapa ini? Kalau ini kan harga SPAP ini di buat dagang 62500 Pedagang? Enggak. 62500. Oh, pedagang 59. 59. Ini di sini? 62500. Oh, ini. Jadi kalau untuk umum 62, dagang 59. Berarti mereka Siap. Jadi ini nggak boleh lebih dari ini ya? Ya, Ini terjaga. Beras, minyak, gula berapa gula? gula 17.000. Ini distribusi ke pedagang juga dari sini. Iya. Berapa banyak? Ini dropnya nih beras misalnya. Ya, terus ya satu hari 2 bisa terdapat. Iya. Jadi sekarang yang paling naik apa? Nggak ada nih ya, stabil ya? Stabil. Telur aja. Secara keseluruhan angka inflasi di Indonesia itu rendah, sekitar 2%. Di Surabaya juga angkanya terkendali. Nah, saya ingin langsung melihat di pasar gitu ya. Nah, secara keseluruhan juga harga-harga terkendali kecuali tadi ada bawang putih yang agak naik dan telur ya. Tetapi yang lain relatif stabil. Tapi yang menarik di sini adalah ada kios pengendali inflasi. Ini inisiatif dari Pak Wali, dikoordinasikan oleh Dinas dan PD Pasar dengan sangat baik. Jadi kios yang menjadi barometer ya, alat ukur supaya harga-harga itu terkendali. Yang di dalam itu juga tidak tinggi untuk beras, minyak, gula. Saya kira ini model yang baik begitu ya, inisiatif yang baik untuk salah satu metode pengendalian inflasi. Ya kami belum melihat tren yang perlu diwaspadai terkait dengan fluktuasi harga. Nanti hari Senin kita pantau lagi, hari Minggu malam nanti data hari Minggu pagi, hari Senin pagi data-data dari BPS masuk, kita pelajari lagi semua. Ya, tapi keseluruhan ya harga masih relatif stabil. Ya. Ini kan karena adanya persoalan politik biaya tinggi, mau nyalek tinggi, mau pilkada tinggi. Nah sekarang harus didalami dulu akar persoalan biaya tinggi itu apa yang menyebabkan biaya tinggi. Jangan sampai kemudian akarnya tidak terpecahkan, tapi kemudian sistemnya berubah. Jadi itu satu. Yang kedua, ini juga harus dirumuskan dulu desain besar otonomi daerah Indonesia seperti apa. Apakah titik tumpunya di provinsi atau kota dan kabupaten. Nah itu berdampak juga bagi desain sistem pilkada ke depan seperti apa. Nah artinya sekarang kita membuka ruang untuk warga, untuk teman-teman peneliti kampus, untuk memberikan masukan. Sistem pilkada ini sebaiknya seperti apa dengan berbagai catatan. Semua ada plus minusnya. Langsung bisa jadi mahal, bisa jadi rumit, berbiaya tinggi. Banyak juga hibah dari negara yang kemudian harusnya bisa dialokasikan untuk kemiskinan dan lain-lain, tetapi tersedia untuk pemilu. Itu negatifnya. Tapi positifnya adalah rakyat memiliki hak langsung. Kalau dikembalikan ke DPRD juga mungkin bisa lebih praktis.
Tapi bagaimana kita mencegah politik uang terjadi di DPRD? Nah, itu kan persoalan lain. Jadi artinya semua sistem pasti ada negatif, ada positifnya. Nah sekarang kita mengajak semua untuk memberikan masukan dan kita kaji bersama-sama. Presiden memerintahkan ini untuk betul-betul dikaji secara serius dan awal tahun saya kira mulai pembahasan dengan DPR Komisi 2. Sepertinya ke ASN. Yang menarik ada yang ingin kembali ke DPRD, tapi cukup banyak juga ASN-ASN yang ingin tetap secara langsung ya. Ini tentu tidak mewakili pandangan ASN secara keseluruhan ya, tapi paling tidak diskusi publik seperti inilah tentang plus minus inilah yang penting terjadi. Semua itu kan pasti ada aturannya ya. Ya ada asas praduga tak bersalah, ada hak gerasi yang dimiliki oleh presiden untuk mengampuni, untuk memberikan pembebasan begitu ya. Nah, jadi saya kira setiap kasus pasti harus dilihat case per case-nya gitu. Dan ya saat ini saya kira Pak Presiden sendiri telah berkali-kali mengingatkan agar penyelenggara negara tidak korupsi gitu ya. Nah, jadi harus dilihat saya kira pernyataan Presiden itu dalam konteks yang utuh ya, bukan berarti kita kemudian melupakan atau tidak menganggap penting korupsi ya, tapi Presiden ingin bagi kita semua untuk lebih memberikan atensi untuk pemberantasan korupsi. Presiden mengingatkan jangan ulangi lagi ya. Mana HP-nya? Ya. Ya, nggak bisa berhenti. oh, itu ada kopi. Kalau kopi yang manual press begini ada Papua, ada Gayo, Bali, Yang manis. bertipe Gayo. Nah, boleh coba kopi hitam ya? Ya begitu Mas. Coba dulu nggak pakai gula, jadi kalau Oh iya boleh. panas ya. Iya boleh. Alhamdulillah. Berapa dijualnya? Macam-macam ya, Pak. Ini kan Kalau ini berapa ya? Ya? Ya, boleh saya beli. Alhamdulillah. Siapa yang suka main di sini? Rasanya sama coach Pak. Oh ini bakalan Taruna. Izin Muhammad. Lagi Pak. Satu lagi Pak. Sampai masuk Pak, karena harus konten masuk. Lagi.